Halo, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Mengingatkan lagi teman-teman, mungkin dalam waktu dekat channel kita akan berganti nama menjadi Ruang Ngobrol, bukan lagi Art Play View gitu. Alasannya nanti mungkin ada video sendiri. Nanti kita tapi yang jelas jadi biar gak kebingungan aja kita Ya. kasih pengantar aja di beberapa video ke depan Ya. bakal ada pengantar kayak gini. Betul sekali. Karena penonton kita kan ringnya juga ternyata ada yang cuma nonton ini, Ya, ada berdasarkan tokusatsu, judul ya. ada yang cuma nonton yang komik doang. Ya, nanti takutnya kalau historinya di YouTube-nya kehapus, di-clear gitu. Mana tuh buat preview? Ya, betul. memang namanya udah ruang udah ganti. Oke, teman-teman. Oke. Nih kita bahas tokusatsu lagi, lanjutannya Uchukeiji Gavan. Kebetulan Kavan. ini salah satu yang aku seneng banget Dan tayang di Indonesia. dan tayang di Indonesia. Uchukeiji Sharifan ini direct sequel dari Uchukeiji Gavan, bahkan Gavannya muncul cukup sering di sini. Gitu, di serialnya Sharifan 51 episode. Salah satu proyek ambisiusnya Toei juga. Dan ini tuh kayak ini loh, Riz. Ultraman, Kamen Rider, dan Uchukeiji ini kayak punya apa ya ibaratnya siklus yang hampir sama. Jadi Ultraman pertama itu sukses, tapi Ultraman itu kan warnanya kebanyakan perak ya. Terus di yang keduanya Seven tuh jauh lebih sukses dan warnanya merah semua. Ini kan mirip nih sama Sharifan gitu. Terus kemudian Kamen Rider itu meskipun nggak soal warna, tapi Kamen Rider itu sukses, Fitrinya jauh lebih Sebenarnya sukses. merah juga Fitri itu, Mas. Iya, Akai. Iya, Oke. merah Betul. Fitri Nah, itu. berarti makin mirip. Gitu. Super Sentai ya nggak? Enggak sih. Super Sentai kedua itu apa? Jaka Dengki kita? Iya. Iya. Kan Go Ranger habis itu Jaka. Jake. Saya nyebutnya ini Pilus. Iya. Karena- Siapa tuh? Big One ya. Goblok Gitu. banget. Oke, kita nggak bahas Oke, yang sana. gitu. Kita bahasnya Uchukeiji Sharifan. Nah, sebelum mungkin kita kan ini tayang di Indonesia dulu. Iya, iya. Kita kan selisihnya jauh tuh umurnya. Betul. Cukup nggak jauh-jauh banget sih, Betul. tapi cukup. Nah, otomatis kan impresi kita bakal berbeda nih. Betul, Nah, betul. Kalau aku dulu ya. Hmm. Kalau aku dulu tuh sebelum aku kenal Gavan, aku kenal Sharifan lebih dulu. Oh, duluan Sharifan ya. Karena Oke. Gavan itu kan dia dulu kan Betamax. Iya, betul. Video Betamax. Aku nggak Nggak ngalamin ngalamin. tuh Nggak. di Betamax dan nggak ada sarananya juga di Ya. kotaku, di Ya. rumahku nggak Ya. banyak yang punya itu di kotaku. Makanya eksposurku ke tokusatsu itu ya TV. Oke. Satria Baja Hitam jelas. Ya. Kemudian Sharifan. Aku tuh termasuk yang nggak suka. Indosiar apa ya, Bulu? Aduh lupa. Oke. TPI bukan ya? Kayaknya enggak TV. Sharifan tuh dulu tayang tamat juga kalau nggak salah kan. Tamat. Tapi aku nggak suka karena aktornya buluk, deso gitu loh. Betul, Deso. Hiroshi Watari pada saat episode satunya Sharifan, kalau nggak salah emang ketemu Gaban kan, episode 1. Gaban kan Kenji Oba kelihatan lebih bersih. Iya, maksudku kan aku kayaknya ini sih deh, tapi kemudian kan yang openingnya Udah kan, rambutnya gitu. rambutnya kan kriwil ya. Kriwil kriwil. rambutnya. Gitu. Karena exposure pertama untuk tokusatsu itu mungkin buatku dan teman-teman seumurku dan yang sangat teringat itu adalah Kotaro Minami. Iya. Kotaro Udah Minami peak ya? itu ganteng banget. Iya. Ngelihat Sharifan tuh jadi aku termasuk yang nontonnya itu malas. Ogah-ogahan. Nah, jadi aku sering skip. Oke. Kalau Mas Bagas bagaimana? Ya, di video Gaban aku udah pernah cerita juga emang nontonnya video Betamax itu tadi dan itu tuh masuk hampir bersamaan. Artinya Gaban belum tamat, Sharifan udah tamat gitu. Sharifan udah masuk. Nah, pas nonton Sharifan kan ada Gabannya. Jadi kami tuh anak-anak aku dan teman-temanku itu ngomongnya adalah Sharifan ini adiknya Gaban. Enggak salah. Jadi gitu. Jadi Nggak salah. kan dia menganggap senpai banget Iya. kan sama Ichijuretsu gitu. Apalagi terjemahan zaman dulu ya. Ya, betul. Jadi maksudnya, oh ini adiknya Gaban nih, adiknya Gaban. Terus ya vibe-nya ke bawah, tapi emang lebih seneng karena aku kan memang seneng warna merah ya. Dan Sharifan tuh lebih garang kan. Iya. Lebih garang gitu. Jadi ya menarik aja gitu, desainnya disempurnakan dari Iya. Gavan tuh kan Simplistik banget. flat, helmnya juga flat gitu. Kalau Sharifan lebih berdimensi, lebih ada Robotnya lebih bagus. robotnya lebih bagus gitu, pesawatnya, terus persenjataannya juga Aksinya juga lebih bagus, motornya kita Motornya, pernah bahas ha. itu lebih oke gitu. Jadi
emang mungkin cara menikmati Sarifan itu harus kita lebih dulu Nonton tahu Gavan Iya, ya. iya, Karena iya. kita jadi punya pembanding tuh. Betul. Saya nonton Sarifan itu kan ketika udah dewasa ya. Itu baru bisa mengapresiasi. Iya, iya. Oh, Nonton bagus lagi, ya, pas nonton nonton lagi. lagi, betul, Karena betul. dulu kan nggak inget apa-apa selain Buluk dan Iya. desain-desainnya emang bagus. Iya, Posternya iya. serem sih. Iya, dan ya itu tadi Riz, ceritanya seperti Ultra Seven yang jauh lebih gelap penceritaannya. Seperti Fitri. Ya, gitu. semakin mirip ya. Semakin mirip. Sarifan juga lebih gelap daripada Gavan sih. Openingnya aja kalian pasti nyadarin itu iblis merah turun dari angkasa, melayang gitu, mata sama badannya nyala gitu. Itu kan agak nyeremin tapi buat anak-anak kayak wih Ya keren sih. gitu. Jadi, Kalau ngomongin itunya aku keren sih dulu tuh. Maksudnya lihat openingnya keren dan lain sebagainya. Cuman kan kemudian Chess jadi manusia itu kan Ya. belum dia kan pakai suit tuh ya. suit yang ketat banget itu. Itu nggak cocok banget. Nggak cocok banget. Kalau udah pakai jaket lumayan lah, jaket putihnya itu gitu. Tapi kan dia cukup sering tuh Iya, pakai cukup sering, suitnya. sering banget. Lebih sering dari Gavan kalau nggak Iya, salah. kalau Kenji Oba tuh keren, Mas. Iya, betul. Pakai jaket jaket kulitnya kok kulit, coklat gitu. Makanya emang aku mengapresiasi Sarifan tuh telat. Iya sih. Pada akhirnya secara bentuk iya Iya. gitu. Pada Tapi akhirnya aktornya akhirnya iya juga gitu. Karena Terus kan anak kecil ya, anak Betul. kecil kan visual banget. betul. Hal-hal yang ada satu hal series dari Sarifan yang aku nggak terlalu seneng, padahal di Gavan ini sudah diwujudkan dalam format yang lebih baik, yaitu tembakan lasernya. Gavan tuh kan Zeto beam, apa sih dia nyebutnya, terus ngeluarin sinar dari sini kan, dari sini, mau dari kanan atau kiri kalau nggak salah, lupa gitu. Tapi Sarifan tuh pakai pistol yang ada Iya, iya. sarungnya gitu. Jadi kan ini kan sama-sama luar angkasa ya, harusnya bisa nembak juga dong. Nah. Dari itu sih yang aku Itu kita berbeda. terlalu cocok aku. Karena aku suka dalam artian gini ya. Mungkin ini Ya. pemikiran sutradaranya juga ya. Betul. Itu nggak bisa jadi duit, Mas. Iya betul sih, merchandise. Heeh. Nah. Dan secara visual Mhm. kayak gini tuh Iya. nggak keren, Mas. Betul, Iya betul, kan? betul. Saya kan paham lah. Kalau Mas. secara teknologi, kemajuan teknologi, ya. Iya. Tapi secara anak-anak, gerakan mengambil, membidik dan menembak itu kan Keren. bisa diikutin, gitu. Maksudnya Jadi maksudku ditirukan, gitu. kita anak-anak itu kan nonton kemudian menirukan. Betul. Pastilah ya. Iya, iya. Siapa yang mau jadi Ranger Merah? Saya hafal seksianya loh. Iya. Dan sedangkan kalau kita lagi gelut-gelutan sama Iya, temen tuh, iya. kalau Gavan gini. Iya, betul. Kalau Sarifan kan kita, Kita bisa bisa bikin atau ambil pistol-pistolan gitu. Iya, betul. Jadi dari sudut pandang itu Iya, aja betul sih. Kalau aku makanya suka. Tapi yang jelas aku baru nyadar dari merchandising. Tanpa itu karena armada tempurnya Sarifan, kalau Gaban kan motor ya, motor kan. Kalau Sarifan kan motosarian, tank, sama ini bor. Cukup banyak kok. Iya, cukup banyak. Maksudnya upgrade lah, Iya. upgrade dibandingkan Gavan ya. Betul. Terus satu lagi Riz yang aku nggak seneng adalah robotnya, Grand Bird. Dulu sih nyebutnya, dia kan nyebutnya Gorando Base gitu kan. Kupikir Grand Base, tapi ternyata Grand Bird gitu. Jadi memang itu, nah itu begitu dari pesawat terus kemudian jadi semi robot, itu jadi mungkin di Jepang atau di negara Amerika Eropa mungkin nggak kenal ya, atau mungkin nggak tahu, aku juga nggak tahu, tapi di tempatku atau mungkin di Indonesia harusnya pasti kenal. Ini bentuknya mirip pedagang asongan. Iya kan depannya ada gitunya Enggak, tuh, iya bener. gitu kan. Tapi aku nggak kepikiran loh sampai Aku sana. dari dulu sama teman-temanku tuh udah ngomong kok kayak, karena aku sering beli permen di pedagang asongan. Iya, gitu. bener. Jadi memang ya kataku Enggak, ini kalau sampai nyebut gitu ya emang iya sih. Tapi nih dulu. Tapi yo aku nggak kepikiran. iya loh. kan bentuknya Aku tuh tuh dia suka. gini gitu loh. Makanya, aku tuh nggak paham kenapa sampai nggak suka ya, karena Iya. dibandingkan Naga. itu kan jelas lebih Betul, operable ya. betul. Jadi Robot lah, gitu. robot. Jadi Tapi ya bener sih ya, bener. itu sih Kalau ya. kalau dibilangin gitu ya nggak salah. Pasti ada kan di Indonesia di Iya. berbagai tempat pedagang asongan dan bentuknya Kok tuh kepikiran? begitu gitu loh, begitu. Aduh, ya oke lah gitu. Aku nggak suka Grand Bird. Baru kemudian Decider disempurnakan jadi Beneran. pistol dan robot Yuk, gitu. cukup humanoid. Iya, betul. Dan emang Gavan, Sarifan, Saider itu kan evolusi teknologinya kan kelihatan Iya, ya. betul.
Jadi semakin banyak serinya semakin advance gitu. Terakhir kalau nggak salah sebelum yang kayak gitu tuh kayaknya Spillban sih. Spillban. Jadi habis Shider, Jaspion, Spillban. Udah habis itu selesai terus ke Metal Heroes lainnya gitu sih. Jaspion, Spillban sampai nonton nggak sih? Jaspion sama Spillban Aku nggak. nggak Dua-duanya terlalu. nggak Aku nonton tapi nggak terlalu. Maksudnya skip lah. Kayaknya juga nggak gitu bagus sih ya. Spillban kan yang jadi Hiroshi Watari lagi, si Sarifan ini lagi gitu. Nggak, maksudku iya sih. apa ya, aku Karena bukan ini, Riz, mereka bukan Ginga Renpo Keisatsu, bukan termasuk itu gitu. Jadi memang Jaspion tuh bounty hunter gitu. Jadi memang konsepnya masih kayak dipinjam. kayak Mandalorian gitu. Sebenarnya tokusatsu zaman dulu tuh konsepnya bagus-bagus ya. Bagus. Andai kalau mau di remake, mungkin nanti deh kita ngomongin itu. Iya sih. Karena Gaban Sarifan Shider udah keluar kan yang baru-baru gitu, tapi harapannya ya sih ya begitu lah. ya udah nantilah konten lain. Terus ini soal Hiroshi Watari sendiri, aku ketemu dia di Comic Con 2016 ya di Jakarta. Dia tuh cerita bahwa kenapa pengen banget jadi aktor tokusatsu karena pada saat dia SD, Hiroshi Watari itu lahir tahun 63. Jadi pada saat dia SD itu tahun 1971 itu dia benar-benar amazed, takjub ngelihat Hiroshi Fujioka menjadi Kamen Rider. Dan itu menjadi inspirasi acuan lah. Akhirnya dia masuk ke Japan Action Club, terus latihan segala macam dan dapat peran di Sarifan gitu. Jadi memang cukup monumental juga. Iya betul, dan di panggung itu dia sepanggung sama Hiroshi Fujioka gitu. Jadi memang wah, pokoknya kalau nggak ada Hiroshi-san saya nggak berdiri di sini lah kata dia. Hiroshi Fujioka itu kan emang suka nggak suka dia bapak tokusatsu. Betul sih. Iya, artinya monumen di mana tokusatsu itu bener-bener jadi benchmark dan trademarknya Jepang gitu. Iya. Karena sebelum tahun 71 kan banyak nih tokusatsu. Iya. Tapi Kamen Rider itu kan yang paling membentuk. Iya. Jadi yang shaping tokusatsu itu Kamen Rider itu. Di luar Ultraman ya teman-teman, karena kita ngomongnya yang human size, Kalau udah ngomong Ultraman udah beda lagi tuh. Karena sebelumnya ada Gojira gitu. Jadi memang maksudnya itu tokusatsu tapi bukan yang Iya. Cuman ya kita sepakat lah kalau Hiroshi Fujioka itu lebih melegenda dibandingkan pemerannya Ultraman siapa tuh? Aduh, siapa sih? Nah kan kita aja nggak ingat loh. Iya. Padahal kita suka Ultraman. Iya. Nah, konon katanya lompat dikit, pemerannya nanti kalau kita bahas Shider, pemerannya Shider itu adalah cucunya Ultraman. Bukan, Suburaya, Eiji. Oh. Kalau nggak salah gitu. Tapi nanti kita cari tahu kebenarannya lah. Gitu. Nah, terus si Hiroshi Fujioka itu juga cerita bahwa bukti bahwa dia itu benar-benar ada di dalam suitnya Sarifan itu pada saat break copot semua, keringetan kan. Terus sepatunya Watari maksudnya. Hiroshi Watari itu copot semua kostum Sarifan, pas nyopot sepatu itu sepatunya diginiin tuh airnya tuh benar-benar tumpah gitu. Nah, teman-teman kru tuh nyebutnya sup Watari. Jadi emang di dalam sepatunya. Jadi itulah kenapa waktu di Gavan kan aku bilang secara teknologi itu kan ngakalin lensa kamera biar syuting siang tapi jadinya malam kan. Nah, padahal itu panasnya minta ampun di daerah Gersang itu bebatuan itu. Dan mereka syutingnya iya emang tokusatsu zaman dulu tuh effortnya luar biasa. Di komik Kamen Rider Spirit teman-teman, tim Toei itu cerita bahwa tim Toei itu cerita bahwa pada saat mereka syuting Kamen Rider manapun ini ya, itu kalau nggak punya biaya untuk menginap, mereka nginepnya di sekolahan setempat tempat mereka syuting, nggak bisa bayarnya dengan live show. Jadi murid-muridnya itu dikasih live show Kamen Rider gitu, udah boleh nginep di situ kalau malam gitu. Jadi kalau paginya kan kerja syuting. So gitu. Effort itu sih. Betul, gitu. Jadi memang ya. Kalau aku ingat aku dulu pernah sholat sama Sarifan, Mas. Oh iya? Wah, luar biasa. Event apa itu? Event di Solo itu kan ada Sarifan, Mas Amin tahu. Oh, Amin Malang. Oh ya, halo. Mas Amin jadi gestar jadi Sarifan. Pas sholat itu dia masih pakai kostum Sarifan, dicopotin. Dia seneng banget sih. Dicopotin. Jadi diimami Sarifan itu. Itu kocak banget sih. Buat teman-teman yang ngerti dunia cosplay itu, Amin itu salah satu cosplayer sangat senior. Temanku juga. Aku main ke rumahnya di Malang gitu. Jadi emang dia jemput aku di Malang itu di alun-alun Malang itu pakai motor CBR tapi helmnya tuh helm Macross, pilot Macross gitu. Asem kata gue orang ini. Oke, balik ke Sarifan.
Tadi kan Sarifan juga ya. Tadi Sarifan juga ngimamin sholat. Motornya keren sih, Riz. Moto Syarian itu. Iya. Itu keren. Aku nyebutnya hampir mirip kayak belimbing. Ada. Kalau dibanding motornya Gavan, keren itu. Iya, jauh lebih. Sider tuh aku nggak inget motornya. Aku juga nggak inget Sider tuh motornya apa. Kita sama Sider emang nggak sesuka itu ya. Jadi Betul. banyak hal kelupaan. Jadi mungkin kalau bahas Sider nanti nggak seantusias ini. Iya sih. Tapi kalau udah bahas Gavan, Sarifan, masa Sider nggak dibahas? Iya sih, betul sekali. Terus jurusnya ya, kalau Gaban tuh punya Gaban dynamic, nebas vertikal. Si Sarifan punya Sarifan crash horizontal. Sorry. Diagonal. Terus nanti si Sider kan Sider blue flash itu horizontal gitu. Jadi memang disengaja sih kayaknya sih disengaja. Kalau aku paling suka Sarifan sih. Betul. Karena efek iya, pas mau nebas kan ada kayak matahari terbenam di belakangnya. Efek itunya yang bikin bener-bener keren banget. Lagu endingnya juga bagus banget. Dia berjalan ke arah kita, backgroundnya merahnya. Ini tahun berapa aku lupa. 83. Oh, 83. Sebelum Eric berarti kan? Iya aja. Gitu. Sebelum Black kan jalan juga kan gitu. Tapi ini benar-benar separuh badan jalan ke arah kita, ke penonton, backgroundnya matahari terbenam. Dan gimana sekali. Ya, lagu-lagu tokusatsu zaman dulu tuh kan emang cenderung powerful ya dibandingkan Akira Kushida yang nyanyi. Bukan lagu-lagu ngepop, tapi lagu-lagu yang emang didesain untuk menyampaikan nuansa heroisme. Yes. Nah, di Comic Con karena Mbah Akira Kushida itu juga diundang, dia nyanyi nyanyi openingnya Sarifan kalau nggak. Iya, apa sama endingnya lupa. Tapi yang jelas openingnya Hiroshi Watari juga keluar nyanyi. Pada saat aku kok nyesel nggak datang itu. Pada saat Hiroshi Fujioka disuruh Henshin gitu, Hiroshi Fujioka bilang maaf, saya itu tidak bisa menunjukkan Henshin sembarangan karena buat saya Henshin saya itu sakral. Jadi dia masih menganut ada nilai-nilai samurai bahwa ada kesakralan itu. Emang bapak tokusatsu banget. Nah habis itu sama Hiroshi Watari langsung udah kalau Hiroshi-san Fujioka-san nggak mau, saya aja Seksha. Wah, dia berubah gitu. Keren banget. Gila sih itu. Emang orangnya ngocol. Hiroshi Watari itu ngocol. Berkebalikan sama karakternya. Betul. Dan aku lupa nyebutin ya. Beliau kan juga jadi komandan di yang baru. Generation. Di situ tuh kelihatan ganteng, keren, berwibawa. Bersih gitu ya. Betul luar biasa itu. Nggak tahu Hiroshi Watari itu acting pertamanya atau enggak? Maksudnya peran pertama. Kalau Gaban kan enggak, kita udah pernah bahas. Gaban kan sebelumnya di Super Sentai juga ada gitu. Jadi mungkin sih. Kita nggak ngeset. Tapi cukup sering Hiroshi Watari itu cukup sering keluar setelah Sarifan dia jadi Spillban, setelah Spillban aku lupa apa gitu. Memang nggak sesering Shiro Kazami ya. Shiro Kazami kan sering banget. Terus kemudian kalau nggak salah tahun 2006 2007 tokusatsu cewek Waker namanya, aku nggak pernah nonton itu, dia juga jadi komandannya. Terus di Next Generation dia main lagi sih. Next Generation nanti kita bahas sendiri lah. Yes. Next Generation sama sekalian Future of Metal Hero. Mungkin jadi satu konten sendiri nanti. Iya. Harus bahas Jiraiya ya. Oke sih. Oke teman-teman, kayaknya itu dulu yang kita obrolin tentang Sarifan. Iya, gitu. Soalnya suka juga sih sama Sarifan. Jangan lupa seperti di awal tadi, nama channel Ruang Ngobrol ini bisa juga akan berubah menjadi Ruang Ngobrol dari yang sebelumnya Art Play View gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.